Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Dan terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini selalu bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena Gracia Community Purwokerto adalah gerejanya orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, saya percaya kita semua memiliki handphone. Dan pastinya handphone yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Di dalam era digital ini semua semakin serba mudah dan jarak sudah tidak menjadi masalah lagi dengan adanya teknologi saat ini. Di mana di dalam satu genggaman semua informasi yang kita cari bisa kita dapatkan dengan cepat. Bahkan dalam menjalin hubungan pertemanan, persaudaraan, bahkan bisnis, kita bisa berkomunikasi dengan mudahnya dan tanpa batasan jarak, sehingga komunikasi bisa terjalin dengan erat walau kita beda kota atau negara. Handphone saat ini sudah menjadi kebutuhan yang penting untuk kita. Bahkan kita bisa bingung dan panik saat handphone tidak ada di tangan kita. Dan tidak dipungkiri juga alat ini sudah menguasai hidup kita. Dan tidak jarang juga kita melihat di dalam perkumpulan keluarga, teman, mungkin juga makan bersama, semua mata tertuju dan fokus kepada yang ada di tangan kita. Bukan fokus kepada orang yang ada di depan dan di sekitar kita. Jadi handphone bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Handphone penting untuk kita komunikasi, namun bagaimana jika handphone ini jauh dari Anda? Nomophobia, tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas secara tuntas dan lengkap oleh Ibu Pendeta Lois. Namun sebelumnya, Ruth, Victor, dan Maya bersama JC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Hanya di dalam Tuhan sumber pengharapan dan kepastian kemenangan kita. Amin. Yang setuju dengan saya boleh bertepuk tangan Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Firman terangi jalan. Firman terangi jalan. Lindungiku dari segala
Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk berbakti bersama-sama kepada Tuhan. Ya, sepanjang minggu ini kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun kita mendengar minggu-minggu yang lalu ya terjadi demo di Jakarta, di Makassar, di mana-mana karena BBM naik. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan perlindungan dan kebaikan Tuhan itu selalu menyertai saudara dan saya. Tanggal 5 September yang lalu hari Senin, pagi-pagi sekitar jam 6 saya dapat telepon dari anak saya Hulda. Ya, dia mengatakan gini, "Mah, papanya Daniel pingsan dan gak bernafas." Lalu saya katakan, "Mungkin Tuhan sudah panggil dia." Dia bilang, "Belum, katanya badannya masih hangat." Lalu mereka panggil emergensi, 3 mobil ambulans datang, 6 dokter datang, ya dicoba, dipompa, dan lain-lainnya akhirnya gak ada. Saudara-saudara, kepergiannya itu sangat enak, ya tidak menyusahkan, tidak membuat dia terbaring sakit bertahun-tahun lamanya. Seketika itu Tuhan panggil dia. Memang saat ditinggalkan yang hidup kaget dan syok. Saudara-saudara, cara perginya seperti suami saya, pergi dengan mendadak, tanpa pesan, ya, tanpa tanda-tanda. Saudara-saudara, yang saya dapatkan dari besan saya ini, dia orang yang sederhana, orang yang cinta Tuhan dan mencintai pekerjaan Tuhan. Walaupun sebelumnya dia menentang sekali Daniel untuk jadi pendeta. Saudara-saudara, setelah dia benar-benar mencintai Tuhan dan Tuhan ada dalam hidupnya, dia tidak takut dengan yang namanya pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Ya, saya lihat waktu pembangunan gereja The Rocks dimulai, tiap hari dia ke gereja, bukan cuma kontrol, tapi ikut kerja. Sampai anak-anaknya bilang gak usah kerja sebab ini sudah diborongkan. Ya, tapi dia bilang apa? Supaya bisa cepat selesai. Saudara-saudara, dan juga dia tidak sayang dengan uangnya untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan itu. Pernah waktu saya di Perth, ya, ada satu keluarga kena COVID. Lalu dia gak datang ibadah, dia hubungi katanya sekeluarga kena COVID. Dia bilang sama Hulda apa? Kamu beli makanan, sebab mereka gak bisa keluar, kamu harus kirim makanan ke rumahnya tiap hari. Perintahnya itu seperti itu, saudara-saudara. Lalu dia bilang, ya nanti aku beliin pisah yang gede. Mana cukup 1 pisah, anaknya aja 3 katanya ya. Gak cukup, tambahin makanan yang lain supaya bisa dimakan sepanjang hari itu. Dan perhatiannya itu luar biasa. Bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Dan saat ini dia sedang bersukacita bersama dengan para malaikat dan orang kudus serta Bapa di surga. Dia sedang menerima pahalanya di dalam kerajaan surga. Haleluya. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita bertemu dengan keadaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kita perlu mempertimbangkan dengan baik pilihan-pilihan yang harus kita lakukan atau kita pilih. Kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Paulus menggambarkan sebuah kebebasan dan berkata, segala sesuatu diizinkan, diperbolehkan. Tetapi Paulus juga memberi batasan-batasan yang penting. Bukan segala sesuatu berguna. Bukan segala sesuatu itu membangun. Paulus menasihatkan
untuk kita semua agar berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kebebasan hidup yang Tuhan anugerahkan pada kita, agar kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Kemajuan teknologi memang begitu cepat dan pesat, dan sudah menciptakan banyak teknologi yang canggih. Ya, salah satunya gadget yang kita miliki. Saudara-saudara, gadget dalam bahasa Indonesia disebut gawai, merupakan instrumen yang terus berkembang dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Ya, kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan. Ya, nah, saudara-saudara, gadget baik laptop, tablet, smartphone adalah teknologi yang berisi aplikasi dan informasi mengenai semua hal yang ada di dunia. Sehingga kita bisa cepat memperoleh informasi itu. Ya, tadi dikatakan Bu Feni dalam hitungan detik, dan memang itu benar. Peningkatan di bidang teknologi, informasi, serta komunikasi mengakibatkan dunia ini tidak mengenal batas jarak, tidak mengenal batas ruang, tidak mengenal batas waktu. Cepat sekali. Ya, kita bisa berhubungan dengan sesama kita dengan cepat. Selama pandemi 3 tahun ini, anak saya Hulda nggak bisa datang. Yang kita lakukan apa ya? Berhubungan lewat gadget, lewat Zoom, lewat video call. Dan itu kami lakukan terus setiap hari. Sampai ada jadwalnya. Minas pernah menertawai saya. Ya, sebab apa? Sebab waktu kita makan bersama minggu malam 7:30, pasti ada telepon bunyi kering. Dia lalu berkata apa? Pasti itu Koyason. Ya memang benar. Setiap pagi jam 7, 7:30, Yason pasti telepon saya. Malam 7:30 dia pasti telepon saya. Jul, setiap kali jam 8:30 pagi atau jam 6 pagi sebelum dia berangkat kuliah, dia pasti telepon saya. Itu tiap hari, saudara-saudara. Hulda, kalau semua sudah selesai urusannya, jam 9, setengah 10, dia pasti telepon saya. Malam juga. Dan itu kami lakukan setiap hari. Sehingga kami tidak kehilangan komunikasi di dalam keluarga. Ini penggunaan gadget yang benar. Penggunaan gadget yang tidak disalahgunakan. Karena kita butuh informasi dari keluarga kita masing-masing. Adik-adik saya tidak setiap hari, tapi seminggu 3 kali pasti mereka menelpon saya. Kadang-kadang saya juga menelpon mereka. Ya, kami ingin tahu keadaan kami masing-masing. Sehat, kuat, atau sedang dalam keadaan sakit. Saudara-saudara, kita bisa memantaunya. Nah, kemajuan teknologi ini memberikan pengaruh begitu besar bagi kehidupan manusia. Baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif seperti tadi saya katakan, memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, berhubungan, melakukan bisnis, melakukan hubungan dengan sesama yang baik. Tetapi pengaruh negatifnya secara tidak langsung kita juga mengalami. Ada orang yang ketergantungannya terhadap gadget itu begitu rupa sehingga nggak bisa lepas. Kemana-mana gadgetnya dibawa, makan dibawa, mandi dibawa, ke toilet dibawa, ke pasar dibawa. Saudara-saudara, dan tidak bisa lepas. Saudara-saudara, yang lebih mengerikan lagi, banyak orang menggunakan itu untuk hal-hal yang salah. Saudara-saudara, karena itu kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang kita alami, yang kita miliki, sehingga membuat hidup kita sendiri hancur. Ya, lewat gadget banyak orang tidak puas, mengungkap ketidakpuasannya di situ. Lewat gadget juga orang pamer diri. Lewat gadget orang bisa mempromosikan dirinya, mengatakan dirinya luar biasa, diberkati Tuhan dan lain-lainnya. Lewat gadget orang juga bisa memaki sesamanya.
Saudara-saudara, lewat gadget juga kita sekarang mengalami perjudian online. Ya, perjudian online yang membuat orang banyak terjebak karena mendapat iming-iming. Kelihatannya itu mudah. Sesudah dijalani, sesudah masuk ke dalamnya, kita akan mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Tidak kurang banyaknya orang yang saat ini punya hutang bertumpuk-tumpuk. 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 M. Sampai saya bilang, saya ini belum pernah lihat tumpukan uang 1 M loh. Kepingin tahu tumpukannya uang itu seberapa. Ya, sampai pernah saya ke bank, aku kepingin lihat lah tumpukan uang 1 M itu seberapa. Sampai pegawai bank itu tertawa, buat apa tante? Ya, sebab saya bingung. Orang gak punya kok bisa punya utang sampai 1 M. Ya, lewat permainan online itu. Nah, saudara-saudara, nomophobia, no mobile phone phobia adalah suatu penyakit ketergantungan yang dialami seseorang terhadap gadget. Ketergantungan ini menimbulkan orang-orang itu tidak bisa lepas dari gawainya. Tidak bisa lepas dari gadgetnya. Ya, dia akan menggunakan terus-menerus. Kalau dia tidak bisa menggunakan gadget itu, dia akan gelisah. Hatinya tidak tenang, ya. Orang semacam ini, orang itu akan takut jauh dari gadgetnya. Orang semacam ini disebut sebagai nomophobian. Karena apa? Karena sudah tidak bisa melepaskan diri dari gawainya. Saudara-saudara, orang yang menderita nomophobia akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya dibandingkan berinteraksi dengan sesamanya. Ya, orang yang menderita nomophobia tidak punya waktu untuk ngobrol, baik dengan keluarga, dengan teman dekat, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena saat kita berkumpul, orang ini nggak peduli, dia sibuk dengan gadgetnya. Orang ngomong apa? Nggak peduli. Orang cerita apa? Dia masa bodoh. Itu orang nomophobia. Saudara-saudara, orang dengan fobia ini harus mengalami pengobatan. Dan pengobatan itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Kalau dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar dan tidak memberikan keuntungan, apa yang dilakukan itu merugikan banyak hal. Di media Chicago Tribune di Amerika Serikat diadakan survei. Ya, dari hasil survei diketahui bahwa lebih dari 40% responden menyatakan lebih baik mereka tidak gosok gigi seminggu daripada pergi tanpa membawa gadget. Lebih baik nggak gosok gigi seminggu, jadi ini ngendal semua. Saudara-saudara, bagaimana rasanya ya orang nggak gosok gigi seminggu? Lebih baik nggak gosok gigi seminggu daripada dia kehilangan gadgetnya. Saudara-saudara, ini sudah pikiran yang abnormal. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam hubungan antar manusia, khususnya hubungan antar pribadi di lingkungan keluarga dan bermasyarakat. Komunikasi yang efektif itu terjalin antara semua anggota keluarga untuk dapat menciptakan kebersamaan, untuk menciptakan keharmonisan, kehangatan di dalam keluarga, rumah tangga, dan juga kebersamaan dengan teman-teman. Saudara-saudara, ada seorang anak berkata, aku kepingin jadi telepon genggam ibuku. Mengapa? Karena anak ini mengatakan, ibuku lebih sering mengajak benda itu tersenyum, lebih sering berkomunikasi dengan benda itu, ketimbang tersenyum dengan aku dan berbicara dengan aku. Anak ini merasa kesepian karena ibunya tidak pernah mengajak berbicara. Dan kalau ibunya mengajak berbicara,
pasti suaranya itu keras. Pasti isinya itu larangan-larangan, perintah, ya, kemarahan. Dan anak ini tidak pernah merasakan kenyamanan bersama dengan ibunya. Ibu itu juga tidak pernah mengajak anaknya tersenyum. Karena itu anak ini berkata, aku kepingin jadi telepon genggam ibuku. Supaya aku bisa diajak tersenyum. Supaya aku bisa diajak ngobrol, ya. Saudara-saudara, kiranya ini tidak terjadi di Ibu GCC Purwokerto di tempat ini. Ya, karena kita adalah ibu yang ramah dan memperhatikan keluarga kita. Amin. Haleluya. Seorang ibu mengeluh. Dia mengatakan, mengapa ya? Dulu anak itu lucu-lucu, katanya. Kalau mulai diajak bicara, waktu mereka mulai bisa berbicara, diajak berbicara, walaupun bicaranya itu belum sempurna, bisa diajak bergurau, bisa diajak ngobrol, ya, walaupun ngomongnya itu belum teteh, ya, belum apa itu masih pelo-pelo, saudara-saudara. Dibandingkan dengan anak sekarang, ibu ini mengatakan anak sekarang nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak ngobrol. Kenapa? Sebenarnya kesalahannya terletak pada si ibu. Karena ibu-ibu zaman sekarang tidak mau repot dengan anak-anaknya. Kalau anak menangis, kepingin digendong, ibu bilang, nanti tunggu dulu, aku masih sibuk. Kalau anak itu merengek, ya, kepingin sesuatu, makan atau kepingin nyamil, ya, belum waktunya. Tunggu nanti waktunya jam makan. Saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan oleh si ibu? Dia memberikan gadgetnya. Dibukakan tontonan supaya anak ini tidak rewel. Sehingga anak yang seharusnya itu lucu, dengan gadget ini mereka sudah tidak lucu lagi. Ya. Dengan gadget yang mereka miliki, mereka tonton, anak ini jadi tidak lucu lagi. Sehingga anak yang seharusnya bahkan sejak kecil secara langsung kita sudah bisa ajak untuk bermain, ngobrol, anak itu sudah tidak bisa melakukan itu. Dan anak seringkali menuntut untuk mendapatkan gadget ini saat dia mengalami kegalauan dalam hidupnya. Jangan dipikir anak kecil itu nggak bisa galau. Anak kecil juga bisa galau. Karena itu waktu dia galau, dia nangis begitu rupa, dia merengek begitu rupa, dia marah karena dia kepingin alat kecil ini berada bersama dengan dia. Saudara-saudara, itulah keadaan sekarang ini. Seorang ayah pulang dari kerja, makan bersama dengan keluarga. Pengennya kalau makan bersama itu ngobrol, menceritakan apa yang terjadi sepanjang hari itu. Tentunya di dalam keluarga ada unek-unek, ada sesuatu yang butuh penyelesaian. Tetapi tiba-tiba ayah itu menjadi marah. Karena di meja makan itu semua sedang sibuk memegang gadgetnya. Tidak peduli makan, tidak peduli persekutuan dalam keluarga, semua pegang gadget. Seolah-olah gadget itu merupakan keluarga dan hidupnya. Saudara-saudara, memang banyak kemudahan dan kebaikan dapat kita nikmati dengan adanya teknologi, khususnya gadget, telepon genggam, iPad, televisi, mungkin ya. Nah, dalam singkat waktu, alat-alat ini sudah memberikan dampak yang besar dalam kehidupan manusia. Paling tidak, dia menyita banyak waktu kita. Ada seseorang, dia bukan hanya punya satu televisi, 1, 2, 3, 4, 5, dijejer, dipasang semua. Channel ini SCTV, channel ini TVRI, channel ini, dan semua channel dipasang. Lalu saya tanya, yang kamu tonton yang mana? Ya gantian, kalau aku nggak seneng lihat ini, aku lihat yang satunya. Itu kira-kira orang seperti apa? Ini kan? Orang stres, saudara-saudara. Sebab apa? Dia nggak bisa menentukan pilihannya. Mana yang mau dilihat. Sampai beli TV bukan 1, 2, 3, 5 dijejer semua. Ya.
Itu pernah saya ke Cirebon, saya makan di rumah makan, itu orangnya juga begitu. TV-nya ada di sini satu, di sini satu, di sini satu. Lalu saya tanya, yang dilihat yang mana kok? Dan begitu. Ya semua aja yang muni jadinya. Itu kan tandanya orang nggak benar, saudara-saudara. Nah, kita harus waspada. Jangan sampai hati kita tertawan, terikat oleh apa yang sebenarnya ada di dalam kuasa kita. Gadget ini di dalam kuasa kita. Ya, jangan sampai kita tertawan dan kita dijadikan alat oleh mereka. Telepon genggam dan lain-lainnya merupakan alat yang ada di bawah kuasa kita dan bukan untuk menguasai kita. Saudara-saudara, pertanyaannya untuk kita, apakah dengan teknologi yang berkembang membuat kita menjadi lebih baik atau tidak? Membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak? Apakah alat-alat teknologi itu mendukung atau menyulitkan, menghambat kerohanian kita untuk dekat dan fokus dengan Tuhan? Kita bandingkan berapa jam kita berada dengan gadget kita. Sebab dengan gadget kita bisa menonton film. Dengan gadget kita bisa mendapatkan segala informasi. Ya, berapa jam kita pakai gadget ini dan berapa jam kita punya waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab dan berhubungan dengan Tuhan. Apakah waktu itu seimbang? Saudara-saudara, kita harus memikirkan hal ini. Karena apa? Karena ini untuk kepentingan dan kebaikan kita sendiri. Teknologi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 11 tentang pembangunan Menara Babel, itu merupakan ide yang luar biasa. Rakyat zaman dahulu bisa punya ide membangun menara yang tinggi sampai mencapai langit. Itu ide yang luar biasa. Jadi teknologi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian 11 ayat 7 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mengapa? Karena Tuhan tidak ingin orang-orang itu sombong dan menganggap dirinya lebih berhasil dengan teknologi yang mereka dapatkan. Tuhan tidak ingin orang-orang itu membanggakan diri. Kita bisa membangun menara mencapai langit. Ya, lalu mereka sombong. Saudara-saudara, karena itu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Dan menara itu tidak pernah terbangun. Saudara-saudara, Allah menganugerahkan kepada manusia kecerdasan dan kita harus menggunakan, mengoperasionalkan teknologi dengan tujuan yang benar. Ya, yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga alat-alat teknologi itu bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. LED ini juga merupakan alat teknologi. Tapi saya tidak pernah menyuruh Pak Doni, Kevin, Royce, coba putar film di sini. Enggak pernah. Karena ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang layak menjadi pusat hidup kita. Tidak ada benda, tidak ada pribadi lain yang layak untuk menggesernya. Ada seorang presenter namanya Sarah Sechan. Dia asal dari Bandung, orang Sunda. Pada bulan Maret tahun 2017 memutuskan menutup semua akun media sosialnya yang memiliki ribuan pengikut. Ya, baik di Instagram, di Twitter, dan lain-lainnya. Ketika ditanya apa alasannya melakukan langkah itu, dia menjawab bahwa kehidupan media sosial itu sangat melelahkan dan sudah menyita waktunya yang sangat berharga. Aku sudah membuang waktuku yang berharga dengan percuma. Dia mengatakan, saya butuh setiap hari 45 menit untuk menuliskan sesuatu. Ya, lalu 20 kali video
bumerang dan lain-lainnya. Ini merupakan contoh efek yang tidak terhindar dari medsos yang bisa menguras emosi kita, tenaga kita, waktu kita. Ya, karena itu kita harus berhati-hati. 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jangan sampai diri kita diperhamba oleh barang yang kecil ini, yang ada di bawah kuasa kita. Ya, semua informasi di media sosial itu baik. Oleh karena itu kita perlu bijak untuk memilahnya. Informasi-informasi yang baik itu bisa kita pakai untuk konsumsi, mengisi pengetahuan kita, membuat kita up to date agar relevan dan dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana tugas orang tua, anak, keluarga menghadapi nomofobia ini? Yang pertama, tugas dan sikap orang tua. Memang perkembangan teknologi tidak mungkin kita tolak. Ya, Presiden Jokowi mengatakan, belum selesai yang satu, sudah datang lagi teknologi yang lain. Belum ini dikerjakan, belum dimiliki, timbul lagi teknologi yang lebih baru. Saudara-saudara, memang perkembangan itu tidak bisa kita tolak. Bagaimana teknologi banyak membantu hidup kita dan membuat kita hidup lebih mudah. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi kembali berpulang kepada diri kita masing-masing. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Keluarga merupakan pusat pendidikan utama dan pertama. Kapan anak-anak bisa mengenal Tuhan? Harus dimulai dari keluarga. Kalau keluarga itu keluarga Kristen. Kita tidak bisa membiarkan pendidikan anak-anak kita, kerohanian anak-anak kita kepada orang lain. Kita lepas tangan. Tidak bisa. Firman Tuhan mengatakan, ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Firman Tuhan bukan mengatakan ajarkan berulang-ulang kepada anak didikmu. Tidak. Kepada anak-anakmu. Jadi yang harus mengajarkan pembinaan rohani untuk anak-anak. Pertama adalah orang tua. Orang tua harus benar-benar menunjukkan pembinaan rohani kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak sejak dini tidak tahu bagaimana caranya hidup sebagai orang beriman. Saudara-saudara, pembinaan rohani ini dilakukan oleh orang tua karena itu perintah dari Tuhan. Ya, perintah langsung dari Tuhan. Ada orang yang mengatakan, aku kirim anakku ke sekolah minggu aja supaya dia bisa kenal Tuhan. Salah. Di sekolah minggu kita hanya bersekutu, saling mengenal, saling menguatkan, memberikan teladan. Tapi di rumah orang tua harus memberikan pendidikan rohani kepada anak-anaknya. Sekolah minggu hanya 1 minggu 1 kali, 1 jam. Bagaimana anak ini bisa menerima pembinaan rohani? Hanya sedikit sekali. Tetapi di rumah berjam-jam, 5 hari, 6 hari, berjam-jam anak-anak didampingi oleh orang tua. Tugas orang tua adalah memberikan pembinaan rohani untuk anak-anaknya. Kalau anak itu tidak bisa mengenal Tuhan, bukan salah guru sekolah minggu. Salah orang tuanya. Karena orang tua tidak pernah berbicara tentang Tuhan kepada anak-anaknya. Guru sekolah minggu hanya membantu, mengenalkan, mengingatkan anak-anak. Tapi orang tua punya peran sangat penting dalam pembinaan rohani anak-anak. Ya, dan pengajaran yang baik dan rohani harus diajarkan berulang-ulang. Kalau di sekolah minggu hanya ketemu 1 jam seminggu. Kalau di rumah kita bertemu setiap hari, berjam-jam. Karena itu kita bisa mengajarkan berulang-ulang. Bukan hanya 1 minggu 1 kali.
berulang-ulang memberikan pelajaran-pelajaran rohani untuk anak-anak kita sampai anak-anak itu bisa menerima dan menghafal dalam hidupnya. Pengajaran yang baik dan rohani itu dikatakan harus diajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena manusia itu pelupa. Ya, akan lebih mudah mengingat kalau kita mendengarnya berulang-ulang. Dan kepribadian dan watak kita akan terbentuk ya bila kita sejak kecil sudah dibina dalam kehidupan rohani yang baik. Saudara-saudara, karena itu sebagai orang tua kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan rohani kita dan juga rohani anak-anak kita. Jangan sampai kalau anak-anak itu sudah kecanduan gadget, lalu kita teriak-teriak minta tolong bagaimana caranya melepaskan anak ini dari kecanduan gadget. Itu salahnya terletak pada diri kita yang tidak pernah memperhatikan kerohanian mereka. Kita hanya mengumbar keinginan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Saran bagi orang tua untuk menyikapi perkembangan teknologi ini, ya, jangan memberikan gadget pada anak usia balita. Batasi penggunaan gadget untuk anak-anak SD SMP supaya dia tidak memakai gadget itu dengan sembarangan. Jangan membiarkan anak-anak membuat akun Twitter dan Facebook karena itu sangat berbahaya bila mereka masih kecil. Pemakaian gadget berikan waktu, batas waktu 1 sampai 2 jam. Sudah cukup. Selanjutnya waktu-waktu yang lain hubungan dengan orang tua lebih banyak. Itu akan menguntungkan. Ya, luangkan waktu untuk kegiatan bersama. Ya, kita bisa ngobrol bersama, bermain bersama, nonton bersama, tertawa bersama. Ya, kalau anak diberi gadget, dia hanya tertawa dengan gadgetnya. Tapi kalau kita bisa punya persekutuan bersama, kita akan bisa melakukan itu bersama-sama. Saudara-saudara, jangan sampai orang tua membangun generasi yang melek teknologi, tetapi miskin komunikasi dan miskin rohani. Ini harus kita perhatikan. Ya, betapa menyedihkan bila itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Mazmur 127 ayat 3 mengatakan, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Bukan hanya anak laki-laki, tetapi semua anak yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah milik pusaka yang Tuhan titipkan untuk saudara dan saya. Bagaimana kita harus memelihara milik pusaka ini? Kita harus menjaga sebaik-baiknya. Karena itu ajarkan berulang-ulang tentang pemahaman rohani bagi anak-anakmu. Tugas seorang anak, bagaimana anak harus bersikap terhadap orang tua. Ulangan 5 ayat 16 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat ini menegaskan kepada kita bagaimana anak-anak membangun diri untuk setia menghormati ayah dan ibunya. Sebagai pengikut Yesus, orang yang menghormati orang tua, maka secara tidak langsung akan diberkati oleh Allah. Diberi umur panjang, keadaannya baik, artinya dicukupkan keadaannya oleh Tuhan. Ketika Allah memberikan perintah untuk menghormati orang tua, Allah juga menjanjikan berkat bagi anak-anak yang menghormati orang tua. 3 hal yang harus dilakukan oleh anak-anak. Menghormati ayah ibu, orang tua. Itu perintah dari Tuhan dari zaman ke zaman dan tidak pernah berubah. Menghormati orang tua merupakan hal penting karena orang tua itu wakil Allah bagi keluarga. Wakil Allah bagi anak-anak. Jadi kita harus belajar menghormati orang tua. Menjaga nama baik mereka. Tidak mempermalukan orang tua kita. Apakah orang tua kita orang yang cukup berada? Ataukah orang tua kita orang yang sederhana? Tetap kita harus menghormati orang tua. Menunjukkan ketaatan kepada orang tua. Anak-anak yang taat kepada orang tua seperti apa? Kalau dipanggil, hei Leo,
sini, dia akan cepat datang. Bukan dia berkata, tunggu mah, aku masih sibuk mah, aku masih nonton. Dilepaskan gadgetnya, dia akan datang. Cepat menanggapi. Ya, anak yang taat itu memiliki perkataan yang santun, perkataan yang lembut, perkataan yang jujur. Dan ini merupakan kewajiban seorang anak. Dan jangan sampai anak-anak itu bisa berbicara dengan nada yang tinggi terhadap orang tuanya. Membentak orang tuanya. Perkataan itu akan menusuk orang tua dan menyakitkan hati orang tua. Ini harus kita hindari. Saudara-saudara, anak-anak yang taat juga menghindari sesuatu yang tidak disukai oleh orang tuanya. Supaya apa? Kita hormat kepada orang tua. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Dan baik keadaanmu. Saudara-saudara, mungkin di hari-hari yang lampau. Ada anak-anak yang kurang hormat kepada orang tua. Kita mau segera bereskan. Supaya berkat Tuhan juga kita terima. Jangan sampai orang tua menyimpan sakit hati. Jangan sampai orang tua menyimpan kekecewaan bertahun-tahun. Dan kita tidak pernah membereskan. Belajar mengucapkan maaf. Belajar mengucapkan pengampunan kepada orang tua. Minta ampun untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pada hari-hari yang lalu. Baik orang tua maupun anak-anak harus ingat. Gadget, gawai, iPad, komputer, televisi. Semua alat yang ada di bawah kuasa kita. Dan bukan untuk menguasai dan merusak hidup kita. Menanglah atasnya. Jangan sampai nomofobia menjangkiti kita. Dan membuat kita menjadi nomofobian. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Kami perlu Roh Kudus untuk menyertai hidup kami, Tuhan. Sebagai orang tua, anak-anak, agar kami dapat menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena itu Roh Kudus, jamalah hati kami. Bekerjalah dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi orang tua maupun anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk memiliki alat-alat teknologi yang memudahkan untuk berhubungan dengan keluarga, dengan sesama, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Biarlah kami dapat menguasai diri kami, sehingga kami tidak diperhamba oleh alat-alat itu. Beri kami orang tua hikmat Tuhan dalam mendidik anak-anak kami. Ajar kami orang tua mau mengajarkan berulang-ulang tentang Tuhan, agar anak-anak dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Kami merindukan anak-anak kami benar-benar mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dapat hidup dan berjalan dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Tuhan, kemajuan teknologi merupakan berkat Tuhan bagi kami. Tolong kami agar kami dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Jadikan kami orang tua dan anak-anak yang bertanggung jawab dengan kehidupan ini, sehingga kami dapat terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah hari ini. Tuhan juga sudah memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati kami yang hadir dalam ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati semua persembahan, persepuluhan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga, anak-anak, usaha pekerjaan, gereja Tuhan di tempat ini. Semua disertai dan diberkati Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Berta Lois untuk renungan firman Tuhannya agar kita semua bisa bijak menggunakan handphone. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa, salam sehat dan kompak selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker saat berada di ruangan tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.